Perkenalkan, nama saya Mairina Gracia Burtarigan. Saya berasal dari SMA Santo Ignatius Medan dan sekarang saya berada di kelas 11 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan peperangan di Tapanuli Selatan pada pelajaran Sejarah Indonesia. Perang adalah tindakan kekerasan untuk membuat musuh takluk pada kehendak kita. Tiap-tiap negara saling mengalahkan satu sama lain demi kepentingan nasionalnya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal terbentuknya NKRI dan pernyataan bangsa Indonesia keluar dari penjajahan bangsa asing. Sekalipun proklamasi kemerdekaan Indonesia baru saja sebatas de facto, artinya belum ada pengakuan secara resmi dari bangsa-bangsa di dunia, termasuk negara yang menjajah Indonesia yaitu Belanda. Sehingga Belanda tetap berusaha untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dari berbagai cara ditempuh oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kembali merebut Indonesia. Perebutan kembali Belanda itu dikenal dengan istilah agresi militer Belanda. Dan ada satu perlawanan yang menarik di Sumatera Utara, yaitu perlawanan yang terjadi di kota kecil pusat pemerintahan Afdeling Belanda yang berjarak sekitar 400 km dari kota Medan, yaitu Sipiro. Perlawanan Sipiro adalah perjuangan untuk menghentikan tentara Belanda mencapai kota Medan sebagai pusat pemerintahannya di wilayah Sumatera Utara pada saat ini. Peran Angkatan Gerilya Sipiro dalam membantu tentara pusat untuk memberikan perlawanan terhadap kedatangan Belanda amatlah sangat berarti. Belanda akhirnya kehilangan kekuatan untuk menguasai daerah Sumatera Timur yang menjadi salah satu basis kekuatan militernya. Dari sekitar banyak tulisan tentang perjuangan perlawanan Indonesia secara umum dan di daerah Sumatera secara khusus, tidak ada yang menulis bagaimana perjuangan mereka. Perjuangan rakyat Sipiro dalam mempertahankan kemerdekaan adalah mata rantai sejarah pertahanan kemerdekaan Indonesia yang hilang. Gerakan perlawanan Angkatan Gerilya Sipiro adalah perjuangan atas kedasaran dan keikhlasan terhadap kelangsungan Republik Indonesia yang tercinta. Mereka berjuang tanpa mengharapkan upah, bahkan mereka harus merelakan jiwa, raga, harta benda, dan keluarga demi Indonesia. Perang gerilya merupakan strategi perang asli Indonesia yang lahir atas keterbatasan persenjataan para pejuang. Perang gerilya adalah perang dengan cara menyerang secara tiba-tiba dengan cara mengintai dan melakukan penyerangan tepat pada jantung pertahanan musuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang terbentuknya Angkatan Gerilya Sipiro di Desa Parau Soran. Angkatan Gerilya Sipiro dibentuk tanggal 3 Januari 1949 oleh Sahala Muda Pakpakan beserta masyarakat Sipiro yang tergabung dalam misi masyarakat Sipiro. Sedangkan latar belakang dibentuknya Angkatan Gerilya Sipiro adalah untuk mengantisipasi serangan agresi militer Belanda II yang datang dari Sumatera Timur. Komando Angkatan Gerilya Sipiro ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda dan membuat pertahanan di Sipiro dan penyerangan ke daerah induk yaitu Padang Sidempuan. Angkatan Gerilya Sipiro ini sendiri sesungguhnya baru dilantik oleh Wedana sekaligus PPK pada tanggal 3 Januari 1949. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diuraikan di atas, latar belakang terbentuknya Angkatan Gerilya Sipiro adalah sebagai komando perlawanan misi rakyat untuk menghadang kedatangan Belanda dari Sumatera Timur menuju Tapanuli yang selanjutnya ingin menyatukan antara Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Hadirnya Angkatan Gerilya Sipiro sebagai gerakan perlawanan yang hanya menggunakan senjata hasil rampasan dan senjata tradisional. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana peranan Angkatan Gerilya Sipiro dalam perang kemerdekaan di Parau Soran. Perang kemerdekaan berkobar di seluruh tanah air, khususnya di Sipiro. Ada yang menarik dalam peristiwa bersejarah perang kemerdekaan itu, yaitu Laskar Perang Rakyat yang menewaskan Panglima KNI Jenderal Simon Spoor. Angkatan Gerilya Sipiro merupakan gabungan dari TNI dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah Tapanuli Selatan. Bekas anggota Angkatan Gerilya Sipiro, Abdurrahman,
menuturkan informasi tentang perjalanan Jenderal Spoor dari Medan ke Bukit Tinggi. Laskar Angkatan Gerilya Siperok bersiap-siap untuk melakukan penghadangan di Bukit Simamago. Selanjutnya, setelah pertempuran dengan pasukan Belanda di Simamago, tanggal 23 Mei 1949, Sahala Muda Pakpakan menjadi buronan yang sangat dicari-cari dan dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Ternyata, setelah kurang dari 63 hari, dan setelah pertempuran dengan pasukan Belanda di Simamago, Sahala Muda Pakpakan ditangkap hidup-hidup di Sabatolang. Mendengar Sahala Muda Pakpakan ditangkap oleh Belanda, secara spontan masyarakat Siperok dan sekitarnya mendatangi Belanda dan meminta agar Sahala Muda Pakpakan dilepaskan. Namun, Belanda berdalih bahwa Sahala telah dibawa ke Padang Sidempuan. Demikian juga di Padang Sidempuan, Belanda mengatakan Sahala ditahan di Siperok. Nah, jenazah Sahala ditemukan di Huta Marang Gondang pada tanggal 20 Agustus 1949, kira-kira 50 meter dari sebelah kanan Jalan Raya Padang Sidempuan Siperok, tepatnya di Jembatan Aek Hambiri. Dari bekas-bekas yang dilihat jelas bahwa Sahala ditembak dari arah belakang. Setelah jatuh meninggal, lalu diseret kakinya sepanjang kurang lebih 15 meter. Hal ini terlihat sangat jelas dari bekas rumput dan bajunya yang tergulung ke arah dada. Dan setelah jenazah ditemukan, kemudian dibawa ke Paro Surat untuk dikebumikan pada tanggal 20 Agustus 1949. Saat itu ribuan penduduk atau masyarakat datang untuk melayat dan menyampaikan rasa turut berduka cita atas meninggalnya pahlawan mereka yang telah berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada masa Perang Kemerdekaan, Tapanuli Selatan memiliki posisi yang strategis bagi pertahanan wilayah Tapanuli. Sebab, Tapanuli Selatan menjadi salah satu akses menuju pusat pemerintahan di Tapanuli, yaitu Sibolga. Untuk menjaga posisi keamanan Tapanuli Selatan tidak terlepas dari perlawanan rakyat Tapanuli Selatan menentang agresi militer Belanda, salah satunya di Siperok. Sejak pemerintahan Belanda masih berjaya di Indonesia, sehingga saat ini Siperok banyak menyumbangkan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bahkan, menurut Belanda, masyarakat Siperok memiliki potensi lebih ketimbang masyarakat banyak. Sekalipun sumber-sumber sejarah di Belanda yang menceritakan sejarah tentang Siperok. Dari daerah Siperok, perlawanan menentang kehadiran Belanda dipelopori oleh para tokoh adat, TKR, dan pemuda dalam organisasi Angkatan Gerilya Siperok yang dibentuk sebagai Badan Perlawanan Rakyat Siperok yang menentang kehadiran Belanda. Jadi, semua anggota TNI dan sebagian aparat pemerintah sipil yang ada di Sumatera terpaksa bergerilya dan melakukan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera. Aparat pemerintahan sipil tidak semuanya bergerilya. Sebagian dari mereka memilih tetap tinggal di tempat dan di antaranya ada yang mau bekerja sama dengan Belanda. Akibat serangan Belanda pada agresi militer yang kedua itu, pihak Republik Indonesia terpaksa bergerilya karena Presiden RI Soekarno dan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta beserta pemimpin-pemimpin lainnya ditangkap di Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka, Sumatera Selatan. Benteng Huraba merupakan bukti peninggalan sejarah Indonesia yang saat ini masih bertahan, di mana benteng ini dahulu kala merupakan tempat pertahanan para rakyat untuk melawan agresi militer Belanda kedua. Oke, sekian penjelasan tentang peperangan yang ada di Tapanuli Selatan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.